pertanian. Masih ya begitu-begitu saja, masih ya nanam, ngambil, makan, selesai. Atau nanam, panen, jual, selesai. Tanpa ada satu proses sirkulasi dalam produksi pertanian yang yang membuat siklusnya ini menjadi jelas gitu. Siklusnya ini menjadi berubah. Karena menurut saya yang penting dalam industri pertanian ya kalau kita berbicara hari ini kan berbicara industri ya. Berbicara industri pertanian ini yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita menciptakan siklus. Bagaimana pemerintah itu menciptakan siklus gitu. Siklusnya ini kan nggak jelas ya, siklus pertanian kita. Saya sebetulnya beberapa kali ya melakukan ya kecil-kecilan lah ya advokasi, melakukan audiensi, berbicara masalah rencana kawasan industri. Saya tuh sebetulnya orang yang nggak menolak sebetulnya ada industrialisasi. Tetapi kalau kita sebagai masyarakat petani dan industrinya diletakkan di lahan-lahan produktif pertanian, kenapa enggak? Kalau pertanian ini industri ini diarahkan kepada industri yang berwawasan lingkungan yaitu industri agro. Ini kenapa ya gitu? Obrolan-obrolan itu serasa nggak ada nggak ada minatnya gitu. Ini saya jujur saya nggak ngerti harus ngomong apa lagi masalah tadi. Selain daripada juga memang mental konsumtif menurut saya ini juga faktor penting ya, Sobat Umin, mental konsumtif masyarakat. Kalau saya lihat di beberapa daerah, di daerah saya juga beberapa orang gitu, itu yang memang tega menjual lahan produktifnya gitu, hanya demi memenuhi kebutuhan konsumtif. Ini ini juga PR ya bagi teman-teman semua. Dan hal yang pernah saya lakukan juga adalah, nah ini mungkin sahabat Umin mungkin nanti bisa membantu ya, membantu proyek kita, karena saya tuh ada satu proyek yang saya belum selesai. Saya tuh ingin menghitung berapa sih jumlah konsumsi padi per kabupaten, misalkan lah kalau kita mau ambil pilot project-nya Tasik atau Garut misalkan. Berapa jumlah konsumsi dan berapa jumlah panen dengan eh, kisaran sawah yang hari ini ada. Kenapa saya ingin menghitung itu? Karena kalau kita lihat ya, pembangunan perumahan, pembangunan pabrik, bangunan itu selalu memakan lahan sawah. Ini saya ingin menghitung jika misalkan ini kan masalahnya di sini. Di sini ternyata hasil panen kita itu lebih sedikit ketimbang apa yang kita konsumsi. Lantas nanti kita ngomongin satu dulu berbicara masalah padi. Yang kedua, saya sebetulnya suka tidak suka ya dengan data atau dengan fakta bahwa kita pernah swasembada pangan, swasembada padi. Saya suka tidak suka dengan data itu. Karena menurut saya ada kebijakan di dalam swasembada padi ini yang dipaksakan. Ada kebijakan yang dipaksakan tadi apa yang disinggung oleh sahabat Umin, dipaksakan tentang pupuk anorganik satu itu. Yang kedua, ada upaya perubahan paradigma masyarakat. Nah, ini juga kita harus ini lebih dalam ya tentang problem pertanian kita. Sehingga produk-produk pangan karbohidrat yang lain ini menjadi tidak diminati. Saya sering kali mendengar cerita dari nenek almarhum atau misalkan orang tua yang usianya di atas 70-an, 80-an selalu bilang, sekarang tuh enak ya padi itu nasi itu gampang didapat ya, gitu kan. Padahal orang tua zaman dulu itu kan makan singkong, makan jagung. Apakah itu juga bukan bagian dari karbohidrat? Makanya menurut saya tidak suka nih dengan kebijakan sentralisasi padi di Indonesia.
Karena masalahnya tadi ya, ketika sentralisasi padi ini terus mengakar menjadi paradigma, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, atau masyarakat Garut lah, nggak gede-gede lah, masyarakat Garut atau masyarakat Tasik misalkan. Sedangkan alih fungsi lahan, penyempitan padi ini terjadi terus-menerus, nah kita akan menyuplai kekurangan padi ini dari itu mungkin menjadi pemantik kita untuk diskursus masalah pengumpulan fakta dan data selanjutnya. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan ada tadi ya dua hal yang ingin saya sampaikan, ya tiga hal yang ketiga saya ingin menyoroti mental bahwa petani ini jumud ini perlu kita gali, perlu kita kuliti sampai ke di mana sebetulnya akar utama. Karena menurut saya akar utama ini yang harus kita pecahkan sehingga kita akan menemukan obat yang tepat agar penyakit ini tidak menular gitu. Karena kalau misalkan akar ini terus dibiarkan ya, ini akan berbahaya. Nah, yang keempat yang ini saya sampaikan juga, ini yang keempat, saya lupa lagi. Gak apa-apa lah, 3 hal dulu lah ya. 3 hal dulu yang ingin saya sampaikan itu dulu. Itu mungkin teman-teman tawaran diskusinya buat teman-teman. Oke. Boleh masuk Pak Moderator. Oke, silakan Kang Ali. Ya mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kawan saya sekaligus sahabat saya Cak Umin yang bersedia memaparkan ataupun sharing pengetahuan terkait pertanian lain yang mengikuti diskusi ini. Tadi menarik ya apa yang disampaikan oleh Cak Umin terkait pertanian. Nah mungkin izin sedikit memberikan pandangan terkait masalah itu, di mana saya punya pandangan kenapa hari ini pemuda-pemuda khususnya generasi kita itu kurang interest ya, kurang tertarik terhadap pertanian karena memang ada faktor eksternal yang mempengaruhi mereka. Nah, salah satu faktor eksternal itu adalah sistem yang memang tidak mendorong untuk optimalisasi pertanian di negara kita. Ya kita lihat hari ini negara kita itu lebih condong ke industrialisasi segala sektor. Bahkan sektor pertanian itu jarang disentuh oleh mereka. Ya bisa kita lihat hari ini dengan kebijakan salah satu produk Omnibus Law yang memang memudahkan investor untuk masuk ke negara kita, itu kan mengindikasikan bahwasannya ya negara kita itu sedang melakukan transisi dari negara agraris menjadi negara industri. Negara industrialis yang memang ini menjadi satu persoalan yang perlu kita bedah dan kita pecahkan bersama-sama. Nah, selain daripada itu, kenapa pemuda-pemuda hari ini kurang tertarik terhadap pertanian? Karena memang melihat orang tua mereka yang cenderung itu dimiskinkan dengan dia berprofesi sebagai petani. Saya menyebut kata dimiskinkan ya, bukan miskin, tapi dimiskinkan oleh salah satu faktor yang memang banyak, salah satunya itu sistem ataupun kebijakan yang ada di negara kita ini. Nah, hal yang selanjutnya adalah dari pemerintah pun itu kadang dari setiap regulasi ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka itu lebih condong bagaimana kita bisa mengelola dan merawat sektor pertanian, bukan bagaimana kita bisa memasarkan komoditas yang ada di negara kita ke negara-negara lain. Alhasil harga komoditas pertanian yang ada di negara itu selalu dimainkan oleh mafia-mafia yang memang kita ketahui siapa itu mafianya. Kalau misalkan di desa itu mungkin bahasanya itu tengkulak, di mana dari tengkulak satu dia membeli komoditas dari petani
dan dia menjual lagi kepada tengkulak 2. Dan dari tengkulak 2 dia menjual lagi kepada tengkulak 3. Dan dari tengkulak 3 dia barulah mengekspor. Otomatis semakin banyak pintu, semakin murah di tengkulak 1 membeli komoditas kepada perlu kita potong, jangan sampai yang diuntungkan itu ya tengkulak-tengkulak yang ada di atas, mafia-mafia pertanian yang ada di atas. Sedangkan petani mengeluarkan keringat tiap tahun dengan merawat tanaman mereka itu selalu dimiskinkan dengan harga komoditas yang ya hari ini sangat-sangat murah gitu. Ya bisa kita ambil contoh harga kunyit hari ini di kampung saya itu per kilonya itu hanya Rp1.000. Ini kan tidak, kalau misalkan kita hitung secara HPP, ini kan tidak masuk HPP ataupun BEP gitu. Bahkan petani itu mengalami kerugian. Karena memang apa? Karena memang sistem yang memang masih kita terapkan hari ini ya banyak pintu, bukan satu pintu langsung ekspor. Contohnya seperti itu. Nah, selain daripada itu, tadi apa yang disampaikan oleh Cak Umin dan juga Bung Dadan terkait, oke lah misalkan kita lihat hari ini banyak kampus-kampus yang memang punya jurusan pertanian, tapi sejauh mana lulusan-lulusan pertanian itu yang memang fokus dan konsen ke bidang-bidang ataupun sektor-sektor pertanian. Kita ambil contoh salah satu kampus yang ada di Bogor. Hampir banyak alumni lulusan Tibang. Ini kan menjadi satu hal yang kontradiktif gitu. Bagaimana ya pemuda kita yang memang dalam segi akademik itu mendalami tentang teoretis pertanian, tentang konsep-konsep bagaimana pertanian ini bisa maju, akan tetapi ketika dia sudah lulus, dia malah tidak menerapkan ataupun mengamalkan ilmu yang dia dapat di kampusnya. Nah ini kan perlu juga kita memberikan kesadaran gitu kan bahwasanya ya pertanian ini menjadi salah satu sektor yang sangat penting. Ya kita ambil contoh ketika COVID-19 saja Cak Umin sempat menyinggung ketika sektor-sektor lain itu mengalami defisit dan minus. Nah 2020 sampai 2021 sektor pertanian itu mengalami keuntungan dan naik. Ketika sektor lain minus gitu. Ini kan menjadi sebuah peluang bagaimana kita bisa mengoptimalisasi pertanian yang ada di negara kita. Nah, selanjutnya mungkin ini sedikit pandangan dan pertanyaan juga kepada Cak Umin dan kawan-kawan yang mau menjawab. Ya hari ini kita bisa melihat bahwasanya bumi yang kita tinggali hari ini semakin hari semakin mengalami perubahan iklim di mana cuaca itu semakin panas, bahkan Greenpeace pun sempat sempat membuat sebuah video di mana krisis iklim ini jika memang tidak segera diselesaikan ini akan mengalami dampak yang cukup krusial bagi pertanian. Karena katanya pada tahun 2030, 2035 sampai 2040 ini suhu di bumi ini akan semakin panas. Nah, otomatis ketika suhu semakin panas, ada beberapa komoditas dalam pertanian yang tidak layak untuk kita tanam. Nah, otomatis kan ini permasalahan yang cukup kompleks dan memang universal ya yang harus kita pahami dan kita selesaikan bersama, di mana ya selain daripada kita memperbaharui ataupun mereduksi sistem yang ada ke arah sistem yang lebih baik, selain daripada kita memberikan pemahaman kepada generasi-generasi kita akan pentingnya optik, kita juga perlu memberikan nyadaran bahwasanya faktor lingkungan dan faktor iklim juga mempengaruhi berkembang atau tidaknya komoditas pertanian yang ada di negara kita ya, khususnya di bumi ini. Nah mungkin melihat hari ini ya perlu kita ada satu negara yang memang dalam sektor pertanian itu cukup maju ya, negara di mana ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh negara Israel bahkan dijadikan kebijakan oleh FAO.
Ya salah satunya bagaimana kita bisa mengembangkan pertanian alternatif. Ketika misalkan hari ini suhu semakin panas, ya bagaimana kita bisa membuat sebuah ruang ataupun sebuah alat untuk meminimalisir dampak itu. Nah, mungkin itu yang sedikit saya pahami terkait pertanian. Dan juga saya sempat bergerak di bidang pertanian, tapi lagi-lagi karena memang faktornya itu faktor eksternal, di mana banyak pemuda-pemuda yang tidak menarik ataupun tidak tertarik kepada pertanian karena memang kalau dalam segi ekonomi itu tidak menguntungkan untuk saat ini dengan sistem yang sudah ada. Otomatis kan perlu adanya sistem baru yang memang menunjang untuk mengoptimalisasi dan mengaktifasi pertanian yang ada di negara kita. Ya jangan sampai Indonesia yang katanya negara agraris itu menjadi negara yang miris dalam sektor pertanian. Mungkin itu pandangan dan pertanyaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Kang Mumin atau dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi juga, menanggapi kemudian menjawab pertanyaan juga dari tadi Kang Ali sama Kang Dadang. Silakan. Tadi ya ada sedikit pandangan mungkin ya dari sahabat Ali mengenai faktor eksternal yang tentu ini sudah menjadi rahasia umum ya di negara kita. Bahkan kalau misalnya lihat dari iklim bahkan suhu, ini kan salah satu faktor yang tidak bisa dihindari sebetulnya kalau misalnya dalam konteks pertanian. Apalagi dalam konteks pertanian yang ya bilang tadi ortodok, kita bilang ortodok lah. Nah tentu perkembangan teknologi dan juga kemajuan pertanian yang ada di Indonesia ini akan berperan penting terhadap keberlangsungan petani, gitu. Karena semakin semakin hari maka suhu di bumi itu akan semakin meningkat, bahkan semakin panas. Dan tentu betul komoditas-komoditas pertanian itu akan mengalami kalau dibilang shock gitu, tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan tubuhnya ataupun kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Maka ini peran teknologi ini, kalau misalnya toh kondisi pertanian di kita ini masih gaya seperti yang dulu ya, ataupun gaya ortodok, ini akan terjadi pembantaian. Dalam artian apa? Pertanian ini akan mati. Teknologi belum stabil yang ada di Indonesia, petani-petani ini belum menguasai teknologi ataupun perkembangan teknologi sehingga tadi kata Ali itu bisa bisa bikin alat yang kemudian bisa menyesuaikan dengan iklim ataupun suhu yang ada di beberapa negara ataupun di Indonesia sekalipun. Jika petaninya milenial ini yang menjadi harapan besar bagaimana bisa ataupun tidak hadirnya pertanian di kemudian hari. Bahkan jangan sampai tahun 65 yang menjadi penelitian petani itu akan habis di Indonesia itu mudah-mudahan gagal gitu. Makanya tidak ada jalan lagi selain dari bagaimana petani-petani yang ada di Indonesia ini bisa bisa menggunakan teknologi ataupun menyeimbangi perkembangan teknologi pertanian yang ada di Indonesia. Karena kondisi yang terjadi itu seperti itu. Kalau misalnya toh kita tidak bisa berbaur ataupun pertanian kita masih gayanya seperti zaman dulu, ya habis kita gitu. Nah, kemudian tadi juga yang disampaikan oleh Adadan bahwa betul kalau misalnya kita lihat dari dari zaman dulu, nenek moyang kita itu dari setiap daerah itu mempunyai produk ataupun makanan yang khas gitu. Akan tetapi sumbernya itu masih sama, yaitu karbohidrat gitu.
padi pun sama, sumbernya itu karbohidrat. Kalau hari ini kan kita kalau nggak makan nasi itu sama dengan belum makan kan gitu. Kita udah makan singkong misalnya, tapi belum makan nasi, tapi seolah belum makan. Padahal nasi itu dan juga singkong itu sama-sama mempunyai karbohidrat. Tapi di beberapa kebijakan, bahkan lagi-lagi ini peran pemerintah tentu yang harus hadir ya. Kemarin kan beberapa tahun ke belakang pemerintah itu mewajibkan Papua itu yang biasanya makanan pokoknya itu sagu, kemudian dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah bahwa Papua itu harus makan nasi gitu, tidak boleh sagu dalam makanan pokoknya. Ini kan salah satu hambatan bagi bagi kehidupan bahkan keberlangsungan umat manusia yang ada di Indonesia. Terus mungkin terhadap pertanian, apakah memang ini skema yang sudah yang dirancang oleh jauh-jauh hari? Kadang-kadang ini kan kebuntuan ketika kita berdiskusi terhadap pertanian, kalau misalnya tidak ada korelasi antara pemerintah akademisi dengan pertanian dengan masyarakat, kita ini akan terjadi debatable gitu. Pemerintah dengan kebijakannya mempunyai arah industrialisasi di Indonesia, kemudian petani dan juga akademisi mempunyai perspektif lain untuk mengembangkan teknologi dan jalannya. Ini artinya harus selaras semuanya. Bahkan kalau misalnya saya teman-teman bisa cross check lah, tidak ada satu dosen pun saya rasa ketika secara kemurnian keilmuan yang membicarakan bahwa penggunaan bahan kimia dalam pertanian itu adalah salah satu mempunyai keuntungan baik untuk masa panjang ataupun untuk keberlanjutan pertanian. Kan itu. Nah, ini kan perlu ujian gitu. Ujian bagi para akademisi yang sampaikan kebenaran bahkan kebenaran yang tentu kebaikan yang ada di Indonesia. Saya malah bertanya ke dosen saya yang pernah meneliti salah satu pupuk anorganik ataupun pupuk kimia yang dia teliti dari perusahaan gitu. Saya pernah menyampaikan, apakah Bapak ini tidak mengetahui dampak negatif dari penggunaan pupuk kimia terhadap pertanian bahkan kualitas tanah yang ada di Indonesia ataupun yang sedang digarap. Ini dia pun tahu bahwa produk kimia ini akan menyengsarakan produk-produk pertanian yang ada di Indonesia. Apalagi petani kita ini kan masih penggunaan dalam bertani itu ya sumbernya tanah. Nah, jadi problem sejauh mana para akademisi yang ada di Indonesia ini berbicara secara lantang bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah gitu loh. Bahwa produk pertanian yang kimia itu akan berdampak negatif terhadap terhadap pertanian jangka panjang yang jangan digunakan gitu. Nah, ini kan yang mempengaruhi suhu, mempengaruhi iklim, dan itu pun akan mempengaruhi bertahan atau tidak bertahannya pertanian yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya ada saya sebetulnya kalau misalnya berbicara mengenai beras ya ataupun padi yang ada di Indonesia, Jawa Barat itu salah satu salah satu penghasil padi kedua terbesar di Indonesia. Yang pertama itu Jawa Timur. Bahkan kemarin itu pas COVID saya sangat melihat jelas bahwa pemenuhan ataupun kebutuhan masyarakat Indonesia dalam dalam 1 bulan itu untuk memenuhi kebutuhan beras itu sekitar 30 juta ton ya. Kalau nggak salah ya, saya pernah baca itu pas COVID kemarin, 30 juta ton per bulan. Nah, sedangkan kita ini memiliki stok kurang lebih sekitar 3 sampai 6 bulanan lagi lah kemarin itu saya. Sekitar 6 bulanan lagi, petani juga mengalami panen raya, tapi di sisi lain pemerintah melakukan impor padi. Ini kan ini tidak akan lagi-lagi kembali ke dalam 3 konteks. Ketika masyarakat, ketika pemerintah, masyarakat juga akademisi tidak bertemu, maka akan menjadi debatable sampai kapanpun persoalan pertanian. Kita ketahui Jepang lah. Jepang itu adalah negara yang
ketika pasca di bom atom itu tidak ada tumbuhan yang tumbuh di negara Jepang. Tapi mereka itu mengandalkan para ilmuwan yang kemudian ataupun para guru-guru ya, yang masih hidup, disupport oleh pemerintah, kemudian dikembangkan oleh masyarakat, sehingga terjadi perkembangan teknologi ataupun pertanian bahkan lebih subur dari kita terhadap pertaniannya di Jepang dibanding kita gitu. Nah ini problem yang akut. Setiap saya diskusi berbicara mengenai pertanian, ya problemnya di sini. Ada gak korelasi antara masyarakat, antara pemerintah, masyarakat, kemudian akademisi? Ini tiga unsur ini tidak nyambung nih kita ini. Masyarakat, pemerintah dengan kebijakan arah sendirinya, kemudian akademisi kadang-kadang bukan atas dasar untuk mengembangkan pertanian yang diutamakan itu. Kemudian masyarakat pun seolah-olah seolah-olah kekurangan informasi dan juga lahan untuk mengembangkan pertanian pun terbatas. Bukan tadi berbicara pertanian itu bukan berbicara mengenai produksi saja, tapi pasca panennya yang tentu akan akan menjadi penentu bagaimana kehidupan petani. Karena wajar kalau misalnya sekarang satu keluarga, kemudian orangnya petani, itu juga mereka tidak sejahtera, mereka itu akan menyarankan ke anak-anaknya untuk tidak terjun terhadap profesi pertanian karena mereka sendiri tidak sejahtera. Betul tadi saya pernah ke lapangan, ada 5 di setiap pasar pasar tradisional aja. Ya, pasar tradisional itu ada 4 rantai ya, 4 rantai itu untuk pemasaran produk pertanian. Ya. Kadang-kadang si petani itu tidak bisa mengembalikan modal mereka ketika bertani kalau misalnya mereka tidak memangkas 4 rantai ini. Nah, hadirnya teknologi saya rasa apalagi generasi milenial ini bisa menyampaikan kepada petani bahwa ada terobosan baru yang kemudian ini bisa dimanfaatkan untuk petani untuk memutus rantai tersebut. Gitu. Nah, di sisi lain juga yang perlu dipikirkan selain dari karena produk-produk pertanian juga mudah rusak kan gitu. Ada yang kemudian bisa dibaurkan dengan teknologi, dengan pemasaran secara teknologi dengan jangka yang pendistribusian yang agak panjang, juga ada yang perlu cepat. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Intinya poinnya itu, kalau misalnya kita berkutat dalam permasalahan selama 3 unsur ini tidak pernah menyatu, satu frekuensi, tidak akan pernah nyatu pertanian dan tidak akan pernah maju pertanian yang ada di Indonesia. Meskipun kita mempunyai lahan, karena petani hari ini ya orientasinya bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pasar gitu. Bukan hanya sebatas kualitas tapi kuantitas. Kalau misalnya di masyarakat kita hari ini sekitar 5 juta petani itu memiliki sekitar 22 juta petani dari total 30 juta petani itu hanya sebatas memiliki lahan 0,2 hektar, ya wajar. Yang 22 juta itu mungkin 10 tahun ataupun 5 tahun ke depan akan habis gitu. Bahkan tidak ada. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ya, saya berharap sih semua 3 unsur yang kemudian tadi saya sampaikan ini bisa berkorelasi, bisa bekerja sama. Jangan sampai pemerintah jalan sendiri sampai kapan selesai ataupun tidak akan pernah maju, bahkan tidak akan bertahan 10 tahun terakhir nanti kalau misalnya 3 unsur ini tidak menyatu dari mulai sekarang. Gitu mungkin. Terima kasih. Mungkin yang lain. Ya, baik. Terima kasih Kang Win atas jawabannya, pertanyaan-pertanyaan dari Kang Dadan sama Kang Ali. Oke, mungkin ada yang lain dari Kang Ali ya, Kang Dadan. Kang Said sepertinya ini sudah on stay dari tadi. Mungkin ada yang ingin ada yang sampaikan dari Kang Said.
Oke. Teman-teman, apa ada yang ingin kita diskusikan lagi sebelum kita tutup acara pada hari ini, pada malam ini? Oke, yang saya menarik itu dari pembahasan kali ini, sedang membayangkan itu Kang dari tadi, gimana misalnya teman-teman generasi milenial dan Z ini yang notabene kaum rebahan ya, ini udah tidak bisa kita lepaskan terlebih lagi sama situasi pandemi kemarin yang memaksa para pelajar mahasiswa untuk diam di rumah dalam mendalami ilmunya. Tapi benar yang tadi ucapkan sama Kang Umin gitu, ada hal fundamental di mana kita harus suka terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya kita sudah suka nih, misalnya ke pertanian kita udah suka, otomatis karena notabene kaum rebahan ini pengen simple gitu, pastilah ada keinginan untuk membuat suatu alat ataupun membuat suatu penelitian yang bisa menciptakan, memudahkan pekerjaan mereka gitu. Saya sih membayangkan itu dari tadi, apakah itu bisa terjadi atau enggak menurut Kang Mumin sendiri? Tadi kalau misalnya di peran manapun itu untuk menunjang pertanian, saya rasa tidak ada yang tidak mungkin. Toh generasi milenial yang tadi tercenderung dengan rebahan dan juga hal-hal simpel, akan tetapi semua informasi dan pengetahuan kemudian teknologi itu sumbernya di generasi milenial. Saya rasa tidak ada yang mungkin. Yang jelas kita harus berperan dalam menjaga agar pertanian yang ada di Indonesia ini tetap terjaga. Karena yang perlu disadari bahwa tidak ada produk makanan manapun, ya, produk makan jenis makanan apapun yang tidak dikeluarkan dari produk pertanian. Itu yang perlu kita refleksikan bersama. Jadi kalau misalnya betul ya, berbicara mengenai pertanian ini berbicara mengenai hidup dan matinya masyarakat gitu, ataupun umat manusia yang ada di dunia. Kalau misalnya kita tidak berperan dalam sektor apapun, dalam perkembangan teknologi misalnya, kemudian dalam informasi penyampaian kepada masyarakat misalnya mengenai informasi-informasi teknologi pertanian, ini kita akan mati konyol gitu. Bukan hanya generasi milenial, bukan hanya petani yang mati, tapi kita semua yang mati. Di mana peran dimanapun kita, misalnya generasi milenial, kita berperan terhadap informasi ataupun teknologi yang berkembang. Bisa saja kita menggunakan kelebihan kita dengan informasi yang ada dalam perkembangan teknologi, kemudian menyampaikan ini terhadap petani. Yang jelas yang paling salah ketika kita sudah tahu dan kita sudah sadar bahwa pertanian ini adalah produk ataupun profesi yang paling penting di Indonesia, dan kemudian kita tidak menunjang dan kita tidak berperan di sana, itu yang tentu akan merugikan kita bersama. Semuanya akan rugi dan semuanya akan mati kalau misalnya semua Halo Kang, ada suaranya nggak? Ada. Ya maaf ya, ini gangguan sinyal. Oke, Ya, terima kasih Kang Mumin. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau ditambahkan? Dari Kang Yasir nih, sepertinya udah siap sedia.
Izin masuk, Pak Moderator. Oh ya, silakan Kang Yasir. Perkenalkan, nama saya Alawi. Peranakan buruh tani ya, karena status pekerjaan buruh tani dalam status KTP itu tidak sedikit yang mentautkan status pekerjaan petani, kebanyakan buruh petani ya. Seakan-akan ini kembali kepada bangsa Eropa abad ke-17 yang dialami oleh bangsa Eropa abad ke-17 yang bersamaan dengan revolusi industri ya, di mana pada saat itu oleh bangsawan. Nah, ini terjadi kalau kita lihat fenomena sekarang gitu, di mana kebanyakan masyarakat agraris di daerah-daerah itu menjadi buruh tani gitu. Dan di sisi lain semakin susahnya tadi sudah disinggung, semakin susahnya generasi atau itu sudah dilontarkan oleh teman-teman sebelumnya gitu. Dan bagaimanapun masyarakat agraris itu tidak bisa menghindari kejatuhan dalam sistem kapitalis. Ada sedikit kecamuk-kecamuk yang terjadi di masyarakat daerah ya. Saya ingin mengangkat permasalahan atau problematika di daerah saya gitu. Karena daerah saya itu sektor pertaniannya itu bukan padi ya, tapi cabai dan jagung. Nah, operasionalisasi dari fungsi dan tugas mulai dari pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, perbankan, asuransi, BUMN, sampai kelompok tani lah, petani dan asosiasi, itu mengalami mengalami benturan-benturan gitu, benturan-benturan. Bahkan sampai menjerumus ke NTP, nilai tukar rupiah di saya itu menjadi 10.000 gitu. Ini ada apa gitu? Ada apa? Di sisi lain pemerintah dengan citanya yang ingin menjadikan Indonesia adil makmur dan berkepribadian dengan gotong royong itu, malahan ya memang dalam industri pertanian ini kongkongan kapitalis memang sangat besar gitu. Tapi ada yang aneh gitu. Kalau ada yang lucu fenomena di daerah saya, satu keluarga misalkan ingin lantas si orang tuanya itu menjual tanahnya gitu. Tatkala si anaknya itu berhasil atau telah menyelesaikan jurusannya di bidang pertanian, balik ke daerahnya itu tidak punya tanah gitu. Nah, di sisi lain pemerintah juga tatkala mereka menggaung-gaungkan perkembangan pertanian, tapi pemerintah membeli lahan-lahan pertanian lantas membangun sektor-sektor kapitalis lainnya gitu. Ini ada satu saling negasi gitu antara jadi di satu sisi kesalahan masyarakat, di sisi lain ada kesalahan pemerintah juga gitu. Yang jelas tadi sudah disinggung bahwa ya fenomena realitas sekarang adalah kegagalan dari para cendekiawan dan akademisi ya yang gagal memanfaatkan ilmunya. Ada personal pertanian tapi saya ingin mencoba lebih dalam kepada pemateri
tadi sudah disinggung tiga instrumen ya. Tapi adakah yang lebih signifikan gitu dari kampanye pemerintah dan partisipasi masyarakat? Karena sudah melewati lah program kampanye pemerintah terkait petani milenial gitu. Ada program pemerintah namanya petani milenial. Tapi 30 tahun. Tapi dalam seleksi, dalam pendaftaran sampai menuju tahap seleksi itu apa ya sistemnya, kayak anak yang mau sekolah ke universitas unggulan gitu. Apalagi kalau dilihat ya fenomena di daerah saya yang kemarin ikut petani milenial, ya memang kan kumaha gerbong gitu ya, kumaha gerbong. Ini ada yang gimana ya? Ya kecamuk-kecamuk tanya yang belum usai ini. Nah mungkin tadi Kang Umin ada gaya yang partisipasi masyarakat. Terima kasih Kang Umin. Oh ya, terima kasih kepada Kang Alawi. Mungkin bisa langsung dijawab saja sama Kang Umin. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Yang pertama, tentu saya masih selaras dengan narasi yang kemudian tadi saya sampaikan, konteks 3 unsur yang kemudian menjamin ataupun menentukan keberlangsungan petani di era hari ini. Jujur, saya nggak terlalu berharap tinggi hari ini, tidak terlalu memperhatikan juga terhadap kampanye-kampanye yang kemudian dilontarkan oleh pemerintah hari ini. Termasuk kalau misalnya umum, mungkin saya bisa menyampaikan bahwa kebijakan ataupun anggaran misalnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk pertanian, sektor pertanian itu sangat tinggi, triliunan ya. Akan tetapi yang terrealisasi terhadap petani-petani itu hanya sekian persen, bahkan hanya berapa miliar lah gitu. Ini kan salah satu problem juga. Kemudian kampanye petani milenial. Saya yang pertama nggak terlalu berharap juga, dan kemudian endingnya pun ya sesuai harapan saya, sesuai ketidakberharapan saya terhadap program yang kemudian dilontarkan oleh pemerintah untuk menyupport petani-petani milenial yang ada di Jawa Barat. Ada satu program petani milenial itu bagaimana satu orang itu bisa mengelola 2 hektar, kalau nggak salah itu 2 hektar lahan, dan itu tidak terjadi juga kan terhadap peserta-peserta yang mengikuti petani milenial. Karena problemnya kalau misalnya dalam konteks pemerintah ini apa sih maksudnya gitu. Kadang-kadang ya kenapa saya tidak terlalu berharap dengan apa yang kemudian hari ini selalu dilontarkan dengan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, ya realitas yang kemudian dari yang kalau kita refleksikan dari sebelum-sebelumnya pun ya tidak ada hasil yang jelas, sehingga kesimpulan yang kemudian saya sampaikan 3 unsur ini harus selaras, karena ya tidak berdampak terlalu signifikan juga kan terhadap generasi yang kemudian hari ini mengikuti support yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan orang-orang yang mengikuti kampanye yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kecewa terhadap sektor pertanian itu sendiri. Nah, ini yang perlu perlu kita bicarakan bersama, bahwa
produk pertanian ataupun petani ini bukan barang yang kemudian bisa dimainkan. Setiap apa namanya ada momentum kita memperjuangkan petani, setiap ada momentum politik kita memperjuangkan petani, akan tetapi realisasinya tidak ada. Kan itu. Dalam artian tidak ada ini sesuai tidak dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai tidak dengan kemudian kebutuhan apa namanya pertanian yang ada di Indonesia. Karena jujur tidak terlalu signifikan, bahkan dalam kurun waktu apa namanya setelah Covid kemarin tren petani itu mulai turun lagi. Kemarin itu hanya bagaimana 2019 sampai 2021, kenapa sektor pertanian apa namanya meningkat itu karena memang apa namanya sektor industri-industri yang lain tidak bisa diakses ataupun sedang menurun grafiknya, maka posisi petani ini ada pelan gitu loh bagi mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, artinya semangat kemudian apa namanya gelora ini perlu kita apa namanya perlu kita sampaikan ke generasi-generasi muda juga, dan juga kreativitas dari generasi milenial ini yang perlu menjadi harapan gitu loh, yang menjadi harapan untuk perkembangan pertanian di Indonesia. Ya tadi, oke, persoalan harga betul, karena ini persoalan harga ini kan ketika kita berbicara mengenai pertanian, apalagi kita mempunyai produk, itu berbicara untung dan rugi. Bagaimana petani bisa untung, sedangkan harga ketika petani mau menjual mendadak turun. Kan itu. Nah ini tiga unsur ini tidak ada korelasi sampai kapanpun saya rasa pertanian yang ada di Indonesia ini tidak akan pernah selesai semua problemnya. Karena setiap diskusi mengenai pertanian yang menjadi persoalan-persoalan seperti ini, gitu ya, persoalan program pemerintah, kemudian apa namanya persoalan harga, persoalan lahan. Jadi ketika diskusi dimanapun itu pasti akan menjadi bahasan. Akan tetapi tidak ada titik temu yang kemudian itu bisa menjadi jalan keluar bagi petani ataupun untuk meningkatkan kesejahteraan petani, bahkan apa namanya minimal bahwa menaikkan grade gitu, bahwa petani ini ada orang yang kemudian perlu kita hargai dengan apa namanya bentuk support dan juga apa namanya kesejahteraannya, kan miris gitu. Ini kan saya yakin pasti terjadi di daerah manapun itu. Ketika orang tua menyekolahkan anaknya, kalau misalnya tidak menjual sawah, pun gitu. Ini jadi kesenjangan, ketidakmerataan, ketidaksejahteraan si petani, sehingga doktrin dari orang tua terhadap anaknya ini tidak tersampaikan. Bisa menyampaikan bahwa kudu sigah bapak, karena posisi bapaknya kan ripuh gitu. Itu yang terjadi. Maka semangat kemudian apa namanya yang berharap kepada apa namanya pemerintah, lihat kondisi di lapangan, dan juga perlu melihat sejarah bahwa apa namanya negara ini tidak bisa dilepaskan oleh apa namanya terhadap pertanian ataupun petani-petani. Kalau misalnya toh hari ini yang di apa namanya yang diutamakan itu sektor industri, tentu ini berketimpangan, terjadi apa namanya tidak terjadi titik temu antara kebutuhan petani kemudian dengan kebutuhan realitas hari ini. Kalau misalnya toh betul-betul kemudian ingin petani berkembang, tidak perlu kampanye ke sana ke sini, angkat saja kesejahteraan petani gitu melalui apa namanya melalui asupan suplemen apa namanya keilmuan yang kemudian hari ini ada di perguruan tinggi, juga kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dari petani itu sendiri. Nah itu mungkin karena apa ya problem dimanapun itu persoalan pertanian hampir sama sebetulnya. Cuma tadi persoalan kebijakan yang mana yang akan diambil. Contoh di Kabupaten Tasikmalaya. Di Kabupaten Tasikmalaya, PAD yang paling besar itu dalam sektor pertanian. PAD terbesar ya. PAD penghasilan daerah terbesar di Kabupaten Tasikmalaya itu dalam sektor pertanian. Yang rata-rata itu petani guram semua. Gitu. Nah, hari ini mencoba dimasukkan sektor-sektor industri yang kemudian ini akan kontradiktif dengan petani-petani, karena ya saya yakin petani-petani dengan kondisi kita generasi milenial yang pertama persoalan informasi tentu makin cepat kan gitu, persoalan informasi dari manapun itu generasi milenial yang menampung. Nah kemudian
ketika ada kekecewaan yang terjadi di generasi milenial sehingga mengurungkan diri untuk masuk dalam pertanian. Rumah hese asupana pertanian teh ngagoda pertanian teh. Iya di kondisinya dikitukan. Karena ini realitas yang terjadi gitu loh. Kalau misalnya ini gak benar-benar diperbaiki dari sekarang, ya sudah wassalam lah. Konteksnya seperti itu. Saya yakin dimanapun itu berdiskusi mengenai pertanian, persoalannya pasti sama saja. Karena kalau misalnya langsung ke petani, petani berharap ketika saya punya teman yang kemudian secara keilmuan oke, dalam bidang pertanian, tapi dia itu pernah magang di Jepang dan mencoba mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan di Jepang gitu. Dan alhamdulillah berhasil. Tapi yang menjadi kendalanya itu yaitu persoalan pasar. Tadi persoalan harga yang kemudian fluktuatif, tidak bisa diprediksi ketika kan rata-rata petani karena kekurangan informasi ketika mahal baru nanam murah. Nah, itu sering terjadi dan tentu ini perlu ada komitmen dari pemerintah karena termasuk saya sendiri di Kota Tasik. Saya pernah mendorong stabilitas harga pasar minimal. Kalau misalnya ngobrolkan 5.000 ya 5.000 itu kudu turun jadi 2.000 gitu. Karena kondisi petani kita yang kemudian secara informasi juga secara teknologi ini terbatas, juga produk pertanian ini bukan produk yang kemudian kita tanam kemudian besok panen. Ini memerlukan proses gitu loh, memerlukan siklus yang memerlukan waktu yang agak lama untuk mereka memanen ataupun menghasilkan produk-produk pertanian. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Dan juga kesalahan yang sering makin bobrok di pemerintah itu kadang-kadang dinas pertanian sekalipun itu bukan dari lulusan pertanian. Kadang-kadang lulusan teknik, lulusan kesehatan, ini kan yang menjadi kebutuhan petani itu akan tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Coba bisa di-cross check aja di beberapa daerah yang kemudian mereka mempunyai kebijakan mengenai persoalan pertanian di beberapa daerah ini kadang-kadang tidak sinkron dengan pengetahuan mereka terhadap pertanian itu sendiri, bahkan dengan kondisi petani itu sendiri. Nah, ini perlu harapan yang lebih besar bagi kita, ya kita berharap bahwa pertanian ini harus diperhatikan benar-benar, kemudian kalau kondisi pertanian persoalan harga, ya jamin petani itu dengan dengan ketetapan harga yang jelas gitu dan lain sebagainya. Itu akan menjadi persoalan yang saya rasa akan menjadi debatable ketika 3 faktor ini tidak pernah diselesaikan satu persatu. Itu kan kebobrokan kalau misalnya dinas pertanian bukan dari orang pertanian, fatal gitu loh. Kalau misalnya harusnya membangun harusnya menanam misalnya padi, harus menanam tanaman, ini kan malah nanam beton, malah nanam industri-industri yang lain, dan itu terjadi terutama teman-teman di Kabupaten Tasikmalaya itu terjadi gitu. Bahkan mungkin di beberapa daerah yang ada di Indonesia itu terjadi. Dan kondisinya seperti itu, realitas yang terjadi hari ini seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oh iya, baik. Kang Umin, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin dari Kang Yasir ada yang mau tambahan atau sudah cukup? Cukup. Sudah cukup ya. Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih dan teman-teman yang join juga tinggal dari kita ya. Mungkin sebelum kita menutup acara ini, mungkin ada yang disampaikan dulu dari Kang Dadan atau dari teman-teman semua redaksi media penulis. Kalau ada silakan speak up. Saya kira cukup, Pak Moderator, karena mengingat waktu sudah malam dan juga mungkin nanti akan ada diskusi lanjutan juga. Jadi nantikan. Wow. Gitu, Tom. Siap. Kunyit. Calon pengusaha. Kata ya mawang euy.
udah anu cocok mah itu bikin koperasi. Jelas mengimplementasikan ataupun mewujudkan cita-cita Bung Hatta. Nah itu. Ulin kaja ka Garut Tom, da geus beres ieu meureun diskusi ieu. Da ieu urang-urang kana nu aya oge. Ini kan depan orangnya. Luar tadi. Nyatana naon lah. Da namina oge ikhtiar. Karena Hanya YouTube kan, cuman tadi loba kapotong-potong nih jaringan goreng. salam Dadan. Nanti ketemu di Garut. Udah di-record sih. Siap, siap. Siap. Ya, anu pasarkeun we. Ya di dia ya, kunyit. Eta serius li eta non koperasi. Jadi ayeuna teh aya peraturan KLHK Kumaha? KLHK anu distribusi lahan buat petani-petani. Nah, tapi kayak di ieuna lewat non sektor non ngaranna koperasi. Lewat koperasi. Ya teh asiga naon jang non ngaranna teh jang menunjang kebutuhan non lahan untuk petani yang meningkatkan produksi nah. Siap. Kala ngobrol panjang lebar nama di darat ieu atau selawe soalna jaringan agak lelet. Siap. Yo hatur nuhun Tom. Nuhun. Yo. Cap nuhun heula we aya nama. Siap, yo. Kum. Alhamdulillah.